Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzi dari Universitas Surya Kencana, Prodi PPKN. Dalam waktu yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang teori pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme salah satu cabang ilmu yang banyak dicari karena berkaitan dengan dunia pendidikan. Banyak sekali pengertian dan tujuan dari penerapan teori konstruktivisme ini. Mari kita bahas sampai tuntas dalam artikel ini. Secara umum, pengertian teori konstruktivisme yaitu memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku. Tetapi manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Teori konstruktivisme menurut para ahli. 1. Menurut Abimayu. Teori konstruktivisme menurut Abimayu adalah pendekatan belajar yang meyakini jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. 2. Menurut Muhlis. Berbeda dengan pendapat Muhlis yang memandang teori konstruktivisme adalah membangun pemahaman kreativitas secara aktif didasarkan pada pengalaman belajar orang lain ataupun berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki orang tersebut. 3. Menurut Tobroni. Menurut Tobroni 2015, teori konstruktivisme merupakan teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang ia inginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut. 4. Menurut Sagala, tidak jauh berbeda dengan pendapat Sagala tentang teori konstruktivisme. Menurutnya, teori konstruktivisme adalah landasan seorang berpikir tentang banyak hal sesuai dengan pendekatan kontekstual. Jadi pengetahuan yang diperoleh sedikit demi sedikit, kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan melalui proses. Tujuan belajar konstruktivisme. 1. Merangsang berpikir inovatif. Tujuan konstruktivisme secara tidak langsung sebagai bentuk upaya untuk merangsang kita berpikir inovatif dan kreatif. Berpikir inovatif memang tidak mudah, butuh waktu dan proses yang panjang. Butuh waktu yang lama, kita harus mengumpulkan puzzle ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Dan mampu meningkatkan pengetahuan. Ketika kita berbicara ilmu pengetahuan, tidak melulu kita dapatkan di bangku formal, tetapi diperoleh di bangku non formal. Bahkan saat kita bermain, piknik, atau sedang berkebun di halaman rumah, sekalipun kita bisa menemukan ilmu pengetahuan. 3. Menemukan hal-hal baru. Teori konstruktivisme bertujuan untuk membantu kita menemukan hal-hal baru dalam bentuk apapun, dalam segi apapun. Contoh, banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Mulai ada yang membeli teman, misal berteman dengan siapa saja dengan cara mentraktir semua teman,
Pokoknya yang penting tidak sendirian dan punya teman. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuannya. Sadar atau tidak sadar, teori konstruktivisme tidak lain mengarahkan kita untuk menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Seseorang yang awalnya tidak memiliki ketertarikan di dunia menulis, setelah mempelajari tentang kelebihan tulis-menulis, mendorong orang tersebut ingin menjadi penulis. Yang kelima, mendorong berpikir mandiri. Tujuan teori konstruktivisme yang terakhir mendorong kita berpikir lebih mandiri dan out of the box. Setidaknya orang-orang yang memahami betul akan esensi ilmu pengetahuan menjadi lebih terbuka hatinya dan lebih berpikir dewasa. Dan manfaat belajar konstruktivisme, ada beberapa aspek manfaat belajar konstruktivisme ini. Yang ke-1, siswa bisa mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Manfaat belajar teori konstruktivisme tidak lain adalah membantu mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Tidak dapat dipungkiri, selama kita belajar pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan-kesulitan inilah yang mencoba untuk dipecahkan. Dan yang kedua, manfaat belajar konstruktivisme ini memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Manfaat yang menurut saya cukup besar, yaitu kamu akan memperoleh hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru, dan suasana yang baru terhadap gagasan yang kita temui. Yang ketiga, manfaat belajar konstruktivisme mengajak seseorang berpikir tentang pengalamannya. Teori konstruktivisme secara tidak langsung mengarahkan kita pada sesuatu yang baru, hal-hal yang baru dan menarik. Inilah yang mengantarkan kita menemukan pengalaman baru dan menemukan perasaan baru. Dan yang keempat, manfaat belajar konstruktivisme ini memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa sifat gagasan setiap orang bersifat dinamis. Nah, teori konstruktivisme ini akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan lama ke gagasan baru berdasarkan alasan yang logis. Dan cara belajar konstruktivisme, ada beberapa aspek untuk cara belajar konstruktivisme. 1. Orientasi. Fase orientasi adalah fase paling pertama yang memberikan ruang atau kesempatan untuk individu mengembangkan motivasi sesuai dengan topik yang diangkat. Jika itu tentang pembelajaran, yang konteksnya bisa diarahkan dalam pembelajaran. 2. Elisitasi. Tahap ini lebih menekankan pada cara seseorang menggali ide dan mendiskusikan pengetahuan dasar melalui berbagai banyak bentuk. Dan yang ketiga, rekonstruksi ide. Di tahap rekonstruksi ide individu cukup melakukan klarifikasi ide yang diperoleh dari berbagai perspektif. Jika kita perlu, bisa dilakukan dengan berdiskusi atau dengan melakukan kajian literatur untuk merangsang gagasan yang tepat. Yang keempat, aplikasi ide. Dari ide dan data yang sudah diperoleh bisa diaplikasikan. Jadi ide yang abstrak menjadi lebih terlihat dan dapat dirasakan oleh orang lain. 5. Review.
Jika ada bentuk yang ditampilkan, maka masuk ke tahap review atau tahap evaluasi dan revisi. Tahap ini sebenarnya tahap paling penting, sangat-sangat penting, karena kita bisa tahu apa salah dan yang sudah benar. Tahap review ini yang dapat merangsang kita untuk melahirkan gagasan atau ide-ide baru lagi yang dapat dikembangkan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang teori pembelajaran konstruktivisme. Mohon maaf bila saya salah kata. Mungkin saya dalam tahap belajar, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.